Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Yayan Cimo di sini. Mari kita belajar bersama, belajar bahasa Inggris yang dari dasar. Tujuannya adalah kita akan belajar cara menulis dan berbicara yang memakai aturan atau struktur atau grammar yang benar. Kita mulai. Kalau kita belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun, kita harus memahami cara membuat kalimat yang benar dan rapi. Nah, kita mulai dengan belajar sentence atau kalimat. Contohnya seperti ini. My name is Yayan. I am 30 years old. Dan seterusnya. Di dalam kalimat, dalam paragraf ini, coba perhatikan di situ ada my name is Yayan. I am 30 years old. Dan ada lagi I study mechanical. Kalau dibandingkan, kenapa misalkan contohnya ada yang belum paham kenapa di situ pakai am, dan tapi misalkan I am 30 years old, tapi yang di bawah I study mechanical tidak memakai am tapi langsung datang study. Nah, ini adalah dasar dari bahasa Inggris, dan dalam pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang yang paling dasar dulu. Kenapa harus I am 30 years old dan I study mechanical. Nah, yang paling dasar dalam belajar membuat atau menulis, nah, sentence. Kita harus belajar tentang sentence. Sentence itu apa? Sentence is an arrangement of words. Jadi kalimat itu adalah susunan dari kata-kata which has enough or sufficient meaning, yang mana memiliki arti cukup, enough cukup, sufficient meaning atau sempurna. And it at least consists of subject and predicate. Dan setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Predikat must be verb. Remember, ingat, dasar pertama predikat itu harus kata kerja. Dalam bahasa Inggris, predikat itu harus kata kerja. Begitu ya. If the predicate is out of verb, jadi jika kalau predikatnya di luar dari kata kerja, we have to add with the auxiliary verb to be. Jadi kita harus menambahkan auxiliary verb to be. Apa itu auxiliary verb to be? Kita akan bahas nanti. Nah, lihat, jadi yang namanya kalimat ini setidaknya harus terdiri dari subjek, predikat, objek, adverb atau kata keterangan. Nah, kalau sudah ada subjek, predikat, objek, dan kata keterangan, berarti itu kalimat yang sempurna. Contohnya, I go. I, kalau kita turunkan di situ subjek, go sebagai predikat. Nah, ini artinya kalau walaupun terdiri dari dua kata seperti ini sudah bisa dinamakan sebuah kalimat karena sudah ada subjek dan predikat. Kalimat yang berikutnya, I go to the theater. Nah, di situ sudah ada subjek, predikat, dan objek. Berarti ini sudah termasuk kalimat yang sempurna karena sudah ada subjek, predikat, dan objek. Pertanyaannya, kenapa harus ada subjek, predikat, objek, dan kata keterangan? Dan kenapa di situ subjek, kenapa di situ objek? Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk mengetahui, memahami yang bisa menjadi subjek, predikat, objek, dan kata keterangan, tentu saja kita harus tahu dulu yang namanya part of speech. Part of speech itu dalam bahasa Indonesia artinya hukum kata. Nah, hukum kata itu ada 8, ya. Hukum kata ada 8: noun, kata benda; pronoun, kata ganti; verb, kata kerja; adjective, kata sifat; adverb, kata keterangan; preposition, kata depan; conjunction, kata penghubung; interjection, kata seru. Nah, nanti pada pertemuan video selanjutnya kita akan bahas ke-8 hukum kata ini dan hingga bisa berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Tapi fungsi dasarnya adalah yang bisa menjadi subjek itu, ingat, hanya kata benda dan kata ganti. Yang bisa menjadi predikat hanya kata kerja. Yang menjadi objek sama, hanya kata benda dan kata ganti juga. Yang menjadi kata keterangan itu hanya
kata keterangan saja. Lalu bagaimana hukum kata yang lain bisa berfungsi sebagai apakah? Subjek, predikat, objek, atau kata keterangan? Nah, itulah kita fungsinya belajar grammar untuk mempelajari kedelapan hukum kata ini apakah bisa sebagai subjek, predikat, objek, atau yang lainnya. Itu yang akan kita pelajari. Kita lanjutkan. Selanjutnya, kalau membuat kalimat, yang pertama dilihat dari predikatnya, sentence based on predicate. Jadi subjek, predikat. Nah, predikatnya ini yang dilihat. Yang pertama itu adalah verbal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Rumusnya ada di sini. Coba perhatikan ya. Setelah subjek, kalau verbal sentence pasti harus datang kata kerja bentuk pertama ya. Setelah subjek harus datang kata kerja bentuk pertama kalau dalam simple present. Dalam negatifnya, setelah subjek ada do dan does plus kata kerja pertama plus objek. Kenapa nih kita harus ada do dan does? Nah, nanti kita bahas juga ya. Nah, contohnya di situ I go to the theater. I do not go to the theater. Do you go to the theater? Nah, ini harus berdasarkan mengikuti rumus-rumus yang itu ya. Tetapi ada nih ya. Di situ lihat di paling pinggir kiri, pojok kiri atas. I, you, we, they untuk kalimat negatif dan interrogatifnya menggunakan do. She, he, it menggunakan does. Jadi di dalam kalimat verbal ini untuk membuat kalimat negatif dan interrogatifnya saja ya, itu menggunakan do dan does. Di dalam negatifnya, positifnya, tidak ada do dan does. Begitu ya. Dan di dalam contohnya di sini untuk subjek she, he, it kalau bertemu dengan kata kerja pertama, kata kerja pertamanya itu ditambah s dan is. Ya. Kata kerja pertamanya itu ditambah s dan is. Ada juga yang ditambah is kalau kata kerjanya itu harus berakhiran dengan o, x, ch, sh, dan x. Seperti itu. Contohnya, she goes to the theater. Bukan she go to the theater lagi, karena setelah subjek she di situ datang kata kerja go yang berakhiran dengan huruf o, berarti kata kerja pertamanya harus ditambah akhiran es. Begitu ya. Mrs. Rini fries the chickens. Di situ fries juga memakai is karena kata kerjanya berakhiran dengan y. Miss Rini kata benda, kata gantinya adalah she. Maka kalau she bertemu dengan kata bentuk pertama maka ditambah is. Begitu ya. Selanjutnya it flies by itself. Nah, di situ juga sama it, she, it. The driver drives so fast. Nah, itu juga sama ya. The driver drives. Nah, itu pakai s saja. Gitu ya. Karena kata kerjanya berakhiran dengan e, tidak termasuk ke o, x, ch, sh, ss dan y. Kita lanjutkan. Nah, tadi kakak bilang verbal sentence itu adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Kata kerja itu the word which have the activities meaning. Jadi kata yang artinya itu memiliki arti melakukan aktivitas, kegiatan, itu kata kerja. Contohnya go, pergi jalan kaki gitu ya. Eat, makan. Drive, menyetir. Drink, minum. Run, berlari. Sit, duduk. Play-nya, semuanya itu mengandung arti melakukan kegiatan. Jadi itu termasuk kata kerja. Pokoknya kata kerja itu adalah kata yang artinya melakukan aktivitas atau kegiatan atau memakai tenaga. Tidur kata kerja bukan kata kerja karena bernapas masih memakai tenaga gitu ya. Nah, itu ada kata kerja pertama, kedua, dan ketiganya biasanya terdapat dalam kamus
Misalkan go, when, gone. Nah, kata kerja pertama itu dipakai dalam past tense, kata kerja kedua dipakai dalam past tense, dan kalau kata kerja ketiga gone biasanya di dalam simple present perfect tense atau past perfect tense. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi predikat yang kata kerjanya predikat yang kata kerjanya predikat yang verba sentence itu predikatnya kata kerja gitu ya. Nah, kalau sekarang yang kedua ada nominal sentence. Biasa juga ada yang menyebut non verba sentence. Nominal sentence itu biasanya predikatnya kata benda, kata ganti, kata sifat, dan kata keterangan noun, pronoun, adjective atau adverb ya. Dan di sini rumusnya adalah I pakai am, you, we, they pakai are, she, he, it pakai is. Dan kalau di dalam nominal sentence, dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif selalu pakai. Nah, ini namakan RM di sini dinamakan dengan auxiliary to be ya. Contohnya she is a student. Nah, she is a student. Di situ kenapa pakai is? Karena tidak ada kata kerjanya. Student di situ kata benda. Ya, jadi untuk memperikatkan kata benda harus dibantu dengan auxiliary, karena arti dari auxiliary itu adalah membantu atau mewakili. Mewakili apa sih? Kata kerja, karena dasarnya dalam setiap kalimat itu harus ada satu kata kerja begitu ya. She is a student. Kalimat negatifnya tinggal pakai not aja. She is not a student. Interrogatifnya is she a student. Gitu. Kita lanjutkan. Jadi sekarang kita teliti paragraf yang tadi. My name is Yayan. Nah, di situ kenapa pakai is, tidak my name Yayan? Karena my name sebagai subjek, Yayan itu nama. Nama hukum katanya adalah kata benda. Berarti my name is Yayan itu sudah satu kalimat. Berarti my name subjek, is Yayannya sebagai predikat. Tidak ada kata kerjanya baru memakai is. Berarti ini namakan dengan kalimat nominal. Ya. I am 30 years old. Saya 30 tahun. Nah, 30 itu juga kata benda. Makanya di situ pakai am. Begitu ya. Terus yang kita loncat ke misalkan I study mechanical engineering at the University of Sydney. Di situ I study. Kenapa tidak pakai am? Karena study-nya itu adalah kata kerja. Maka setelah subjek tidak memerlukan auxiliary lagi. Begitu. Nah, biar tidak bingung, kita akan terus belajar nanti sampai dengan menguasai dan memahami ya. Nanti untuk belajar online saya ada sebuah buku yang keseluruhan bukunya itu worksheet, latihan semua, menulis dan berbicara ya. Nah, silahkan kalau yang berminat untuk belajar online, bukunya bisa dibeli. Nanti ada nomor WA kakak ya untuk SD, SMP, SMA, karena materi-materi yang kedepannya nanti itu adalah materi yang ada di sekolah. Strukturnya kita utamakan ke grammar atau struktur ya. Dan di sekolah sekarang belajarnya lebih cenderung ke vocabulary atau perbendaharaan kata-kata, tidak ke struktur. Tapi struktur atau grammar juga itu penting. Nah, kalian baik pelajar, mahasiswa atau calon guru bahasa Inggris, atau baik bagi rekan-rekan yang mau kerja ke luar negeri atau yang menggunakan bahasa Inggris, biar kita bicara bahasa Inggrisnya rapi, struktural, terstruktur menurut kaidah bahasa Inggris yang benar. Silahkan tebus atau beli bukunya. Saya menyampaikan materi lewat YouTube. Rekan-rekan atau adik-adik bisa mengerjakan latihannya di rumah dengan mengulang-ulang lagi materinya yang ada di saya. Tapi tidak beli pun tidak apa-apa. Cuman ikuti terus pembelajaran saya lewat channel saya. Kalau merasa channel saya ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.